Silakan Pak Philip, langsung bisa dimulai. Dimulai. Oke, kita langsung mulai. Jadi, kita akan mulai sebentar. Nah, kalau Leni tadi sudah menyatakan bahwa dia lupa apa yang ditanyakan minggu lalu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingat apa yang ditanyakan? Saya bakal ingat Pak, karena kan sangat bagus ya. Tapi ternyata setelah libur langsung lupa pertanyaan. Langsung. Jadi gimana Bapak Ibu yang lain ada ingat pertanyaan terakhir dari 2 minggu lalu itu apa? Ada yang ingat? Ada yang melihat catatannya? Oke, kalau saudara sekalian masih mengingat, untuk sementara saya akan mereview sedikit tentang kejadian 22 ayat. Kenapa ini hal yang penting? Kenapa ini hal yang penting? Karena ini kita bisa memahami maksud yang disampaikan oleh Yakobus di dalam Yakobus 2 ayat 21. Nah, jadi dengan kata lain seperti ini. Jadi dikatakan, ini kan. Jadi kitab Kejadian itu menyampaikan bahwa Abraham itu menempatkan anaknya sendiri. Anaknya sendiri itu di atas altar. Kenapa ditaruh di atas altar dan ditaruh di atas dari woods, dari kayu-kayu banyak. Jadi dengan kata lain kita bisa melihat bahwa ini merupakan korban bakaran. Jadi Abraham akan memberikan korban bakaran, yaitu anaknya sendiri, Ishak, kepada Tuhan. Jadi anaknya itu akan dibakar, gitu loh. Anaknya akan dibakar di hadapan wajahnya sendiri untuk Tuhan. Nah, ini menarik kan, sekali lagi saudara sekalian. Lalu ayat yang ke-10, nah ini ayat yang ke-10. Nah, ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini, ya kan? Abraham, ya kan? Jadi bukan hanya masalah, jadi gini, kematian Ishak itu ada 2 jenis. Bukan 2 jenis, ada 2 tahap. Yang pertama adalah menurut ayat 9 itu dibakar, ya kan, nanti kan dibakar ya. Lalu berikutnya sebelum dibakar itu yang kedua apa? Tahapan yang pertama adalah Abraham itu mengulurkan tangannya. Lalu berikutnya dia mengulurkan tangannya untuk apa? Untuk kemudian dia mengambil pisau. Pisaunya ini apa? Saudara sekalian, coba mungkin Leni bisa menerjemahkan yang ini nih ya, yang kuning-kuning ini. Ya, pisaunya adalah sebagai alat atau instrumen untuk membagi-bagi, menjadikan lebih kecil. Nah, saudara sekalian, jadi ini bukan hanya dia dikorbankan gitu. Jadi bukan hanya dikorbankan biasa, tetapi dia mengambil pisau, ini pisau khusus begitu loh. Pisau khusus memang untuk untuk persembahan korban bakaran. Jadi memang dia ambil pisau untuk korban bakaran. Nah, pisaunya ini. Jadi sebelum dibakar, ini menarik ya. Sebelum Ishak itu dibakar, apa yang dilakukan? Abraham itu harus potong, kemudian harus bagi. Jadi harus dibagi dulu Ishak. Habis Ishak itu dibagi, kemudian bisa dibuat kecil-kecil. Kesimpulannya apa? Dimutilasi. Nah, saudara sekalian. Nah, ini dia. Jadi istilah sekarangnya adalah Abraham harus memutilasi terlebih dahulu si Ishak. Lalu berikut itu kematian yang pertama. Lalu berikutnya kematian yang kedua adalah setelah dimutilasi, setelah tubuhnya itu hancur, terpotong-potong, terpisah-pisah, terbagi-bagi, barulah tubuhnya ini kemudian dibakar. Habis dibakar ya lenyap habis, saudara sekalian. Oke? Jadi ini kita bisa melihat gitu. Jadi pengorbanan si Abraham itu bukannya suatu hal yang mudah begitu. Ini merupakan hal yang sulit. Bagaimana mungkin seorang ayah, ya kan? Bagaimana mungkin seorang ayah bisa memutilasi anaknya sendiri? Bagaimana mungkin seorang ayah mampu bertahan melihat anaknya itu berdarah-darah? Bagaimana mungkin seorang ayah bisa melihat anaknya itu tangannya kepotong dan dia sendiri yang memotong? Bagaimana mungkin seorang ayah bisa membakar anaknya sendiri, anak yang dijanjikan, anak yang diharapkan, anak yang dicintainya sendiri, tetapi bagaimana mungkin dia bisa membakar sampai habis seperti itu? Itu pertanyaannya sebetulnya. Ingat nggak? Bagaimana mungkin Abraham bisa melakukan ini semua?
Bagaimana mungkin dia bisa tega? Bagaimana mungkin dia bisa ada kekuatan untuk melihat anaknya mati berdarah-darah di tangannya sendiri? Bagaimana mungkin dia ada kekuatan untuk melakukan itu semua? Bagaimana mungkin, saudara sekalian? Jawabannya apa, saudara sekalian? Iman. Ya. Jawabannya betul, simple. Nah, kita lihat ya. Saya mau kasih lihat ini. Mana ini? Oke. Jadi, sudah dilihat ya, saudara sekalian. Mungkin saya minta Leni menerjemahkan ini. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Oke, dengan iman Abraham ketika dia diuji. Bagaimana caranya? Dengan iman. Tanpa ini. Sama, bukan hanya di dalam kitab Ibrani, tetapi juga di dalam kitab Yakobus. Mungkin di-unmute dulu. Betul-betul. Oke. Dan dia yang telah menerima janji-janjinya mempersembahkan anaknya satu-satunya, yang dimana dikatakan kepada dia bahwa melalui Iskak semua keturunan-keturunanmu Sampai 19 saja. 19. Oke. Abraham mempertimbangkan atau menganggap bahwa Allah mampu untuk membangkitkan orang-orang bahkan dari kematian, di mana dia juga menerima, I see, di mana Abraham juga menerima si Ishak ya, himnya di sini. Betul. Ya, menerima Ishak sebagai tipe yang akan dibangkitkan ini. Iya. Jadi saudara sekalian bisa lihat ya. Jadi ada dua hal nih. Jadi gini, karena iman itu memampukan apa, saudara sekalian? Pertama, memampukan kita itu mampu menjalani kesulitan. Nah, ini dia menarik Bapak Ibu. Kenapa kita ketika ada kesulitan, ketika kita ada badai, ketika kita ada pencobaan, ketika kita ada kesesakan, kita tidak mampu menjalaninya. Kenapa? Karena kita menjalaninya bukan dengan iman, tapi dengan kekuatan manusia. Nah, itu dia beda ya. Kita menjalani bukan dengan iman, tetapi dengan kekuatan kita sesuai dengan kenapa kita tidak mampu bertahan? Karena sekali lagi, kita menjalaninya bukan karena iman, tapi berdasarkan dengan pengamatan kita, kepintaran kita, kalkulasi kita, pikiran kita, dan sebagainya. Nah, ini dia. Makanya ketika ada pencobaan, ketika ada badai, kita itu nggak kuat. Kenapa? Karena iman. Iman itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi dia itu seperti anchor. Anchor itu apa? Seperti jangkar begitu ya. Jadi nggak kelihatan, dia ada di dalam laut. Tetapi anchor ini, yaitu jangkar ini yang membuat kita itu bisa bertahan. Kita itu tidak tergoyahkan. Meskipun ada badai, meskipun ada angin yang begitu keras, tapi anchor ini, badai ini, meskipun nggak kelihatan, meskipun iman ini tidak kelihatan, tetapi ini memampukan sebuah kapal yang begitu besar itu bisa tetap bertahan. Tetap tidak terombang-ambing. Karena ada anchor, karena ada iman. Sama seperti kita, ya kan? Sama seperti kita mampu menjalani segala macam badai, semua banyak tantangan, bahkan kita memikirkan bagaimana kita membunuh anak kita sendiri, kita memutilasi anak kita sendiri, bahkan kita membakar anak kita sendiri. Bagaimana kita bisa begitu? Bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa melihat? Karena apa? Karena iman. Tanpa iman kepada Tuhan, kita tidak ada harapan. Kalau kita hanya berharap kepada manusia, kita hanya berharap kepada dokter, kita hanya berharap kepada sains, kita berharap kepada sesuatu yang ada di dalam dunia, itu ada terbatas. Makanya ketika kita ingin melangkah, kita ragu-ragu. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan sesuatu yang terbatas. Tapi ketika kita bisa mengandalkan Tuhan, maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang tidak dipahami oleh akal manusia. Karena Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan yang bekerja di luar akal manusia. Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan yang memberikan kekuatan melampaui akal manusia. Manusia bisa berkata kita itu sudah habis. Manusia bisa berkata kita itu sudah nggak ada harapan. Tetapi selama masih ada Tuhan, selama masih kita berharap kepada Tuhan yang maha besar itu, maka kita mampu melewati ini semua. Itu sekali lagi ya. Karena iman, dia bisa melewati semua ini. Dia bisa mempersembahkan Ishak. Ya kan, meskipun ini satu-satunya anak yang dijanjikan. Tapi karena iman, ketika fakta dan janji Tuhan berkata lain, ketika fakta manusia, keadaan manusia, kita punya
situasi berkata lain seperti apa yang Tuhan janjikan. Katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan melindungi, katanya Tuhan memberkati, tapi kenyataannya kita sulit, kenyataannya kita menderita penyakit, kenyataannya kita banyak pencobaan, kenyataannya kita begitu banyak badai-badai. Mengapa kita bisa, bagaimana cara kita bisa menjembatani antara fakta dengan janji Tuhan? Caranya apa? Iman. Iman melampaui fakta, iman melampaui keadaan, iman melampaui situasi, iman melampaui kondisi kita. Ini iman. Makanya dia bisa tetap bertahan, tetap diikut Tuhan, tetap bisa mempercayai janji Tuhan, meskipun keadaan, situasi, kenyataan berkata apa? Nggak ada harapan. Nah, itu dia. Karena iman, saudara sekalian. Ini makanya ini merupakan hal yang esensial, ini yang penting. Termasuk surat Ibrani itu adalah ditulis ketika banyak orang Kristen itu pada zaman dahulu ingin meninggalkan kembali iman mereka. Makanya kan, di dalam kitab Ibrani ada kata apa? Terjemahan LAI kita, saya nggak tahu terjemahan yang kedua. Terjemahan yang pertama dulu mengatakan apa? Murtad. Iya kan? LAI itu ada kata murtad di situ. Kenapa? Karena ikut Tuhan itu sulit, Bapak Ibu. Buktinya apa? Itu surat Ibrani. Surat Ibrani mengatakan ikut Tuhan itu sulit, betul. Banyak ikut Tuhan itu mereka dulu ya udah disiksa sama sesama orang Yahudi. Terus berikutnya mereka itu disiksa juga dengan pemerintah. Mereka itu nggak dapat apa-apa. Ikut Tuhan itu rugi, Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu menderita. Yesus aja kita menderita, masa kita senang-senang, kan nggak masuk akal juga kan? Betul nggak? Iya kan? Yesus kita aja menderita begitu. Yesus kita aja pikul salib. Masakan anak didiknya, masa kita tidak pikul salib? Yang kita pikul apa? Mercy, kan beda. Iya kan, nggak mungkin. Jadi Yesus aja pikul salib. Jadi dengan kata lain, banyak orang-orang yang ingin lari daripada iman dia karena mengatakan ikut Tuhan itu susah. Ikut Tuhan itu identik dengan penderitaan. Ikut Tuhan itu identik dengan salib. Jadi bagaimana Ibu Nani? Caranya bagaimana? Akhirnya dikatakan oleh penulis surat Ibrani, kamu itu bisa bertahan di dalam semuanya ini, di dalam keadaan dunia yang begitu berat, keadaan dunia yang mengecewakan, keadaan dunia yang menyakiti, keadaan dunia yang melemahkan iman kamu tetap masih bisa berjalan, tapi dengan cara apa? Dengan kamu beriman kepada Tuhan, itu kuncinya. Dengan iman, kamu itu mampu melewati hal-hal yang sulit, termasuk kamu harus memutilasi anak kamu, termasuk kamu harus melihat dia hancur. Habis begitu, dibakar. Ya kan? Dengan iman itu penting, saudara sekalian. Ingat ya, saudara sekalian, itu iman ini penting. Penting sekali. Lalu berikutnya, dengan iman, ini yang pertama. Kita bisa melewati hal-hal yang sulit. Lalu berikutnya, dengan iman yang kedua apa, saudara sekalian? Dikatakan apa? Iman memampukan kita melewati hal-hal yang sulit atau keadaan yang sulit, tapi juga dengan iman memampukan kita melihat apa yang tidak terlihat. Iman memampukan kita melihat dari kacamata ilahi, bukan kaca manusia. Dengan iman memampukan kita melihat dari kacamata surga, bukan merasakan dari perasaan jasmani kita, tetapi melihat dengan kacamata rohani dan perasaan rohani. Coba saudara sekalian jujur ya. Ayo, Ibu Nina sibuk apa tidak ya? Kalau sibuk saya tanya yang lain. Iya, masih Oke. Oke, kalau gitu saya tanya Pak Jolion. Pak Jolion. Bapak ya, Pak Jolion. Ya. Kalau Bapak nih contoh nih jadi Abraham, mempersembahkan Ishak, anak Bapak yaitu si Goshen. Bapak mempersembahkan dengan cara dimutilasi. Bapak sendiri mutilasi. Orang ini sudah mati. Pasti kan ditusuk dulu kan jantung, hidup dimutilasi. Mau kan dibunuh dulu kan, dibunuh dulu baru dimutilasi gitu. Nggak mungkin kita lihat anak kita itu berdarah-darah, kelingkingnya copot, kupingnya copot, kita potong dengan masih hidup gitu kan, enggak kan. Dibunuh dulu Bapak Ibu, itu prinsipnya. Dibunuh dulu Bapak Ibu yang pertama, lalu berikutnya bisa nggak Bang Jolion itu bunuh anak Bapak Goshen, bunuh, ditikam di jantungnya, kemudian dimutilasi. Ketika dimutilasi sudah terpisah-pisah, terpotong-potong, terbagi-bagi badannya, kemudian dibakar. Gitu kan, jadi debu. Bukan hanya dia sudah mati, tapi mati dengan terbagi-bagi. Bukan hanya mati dengan terbagi-bagi, tetapi mati terbagi-bagi, ujungnya apa? Lenyap, habis.
cuma jadi debu. Dari debu kembali dengan debu. Nah, ketika Bang Julian melakukan semua itu, melihat sudah berdarah-darah, dari yang dia teriak sampai dia tidak berteriak lagi, dari yang dia kesakitan sampai dia hening, jadi mayat dan terbakar, dan jadi debu akhirnya. Habis. Dimakan udara. Ditiup udara. Ditiup angin. Perasaan Bang Julian ketika seperti itu apa? Perasaannya, kalau terjadi ya, kalau terjadi, betul. tapi nggak terjadi di Abraham. Iya, tapi ketika Bang Julian diminta Tuhan untuk seperti itu, pikirannya bagaimana? Saya harus bakar sampai segitu. Saya harus membunuh, bukan hanya membunuh, saya harus memutilasi dia sehingga dia terbagi-bagi, kemudian saya harus bakar dia sampai lenyap. Ketika Bang Julian memikirkan seperti itu, perintah Tuhan, apa yang Bang Julian pikirkan? Ya kecewa. Kecewa. Betul ya. Oke, betul. Kenapa harus rute membunuh untuk mendapatkan janji? Betul. Tapi saudara perhatikan ya, menariknya adalah apa? Di sini ayat 17 sampai 19 dia nggak ada Alkitab tidak mencatat kekecewaan daripada si Abraham, betul ya? Tidak ada Abraham kecewa, tidak ada Abraham sakit hati. Kesannya apa? Perasaannya apa ketika kita baca ayat 17 sampai 19? Yang kita bisa lihat apa perasaannya si Abraham? Perasaannya bagaimana? Bagaimana menurut Teddy Hartman? Ya, silakan Pak Julian. Saya pakai tawar hati gitu ya sudah. Tawar hati, betul ya? Gimana Bang Julian? Nothing tulus lah. Nothing tulus ya, 17 sampai 19. Oke. Ada yang mengatakan tawar hati, ada yang Bang Julian mengatakan nothing tulus. Ibu Leni apa? Sepertinya memang datar gitulah, datar dalam arti dia mematuhi seperti tadi Pak, datar kayak ya udah saya manut gitu sama Tuhan. Ya. Mungkin kalau dari saya sebelum kejadian pasal 22 ini di mana kepercayaan Abraham diuji dengan korban Ishak, ada pengalaman Abraham dengan Allah ketika Allah berjanji dengan Abraham di Kejadian pasal 15, di mana pada waktu itu korban yang diminta oleh Allah Tuhan kepada Abraham itu lembu betina, kemudian kambing betina, kemudian domba jantan, burung tekukur, dan anak burung merpati. Dan itu dikerjakan oleh Abraham dengan memotong-motong menurut tradisi perjanjian dua pihak pada waktu itu. Jadi apa yang sudah dilakukan atau dialami oleh Abraham dengan korban hewan ini, pasti ketika Allah minta anaknya Ishak untuk dikorbankan, gambaran visual yang ada di Abraham itu melakukan hal yang seperti dilakukan dengan binatang itu. Jadi ini bukan pengalaman yang baru yang membuat dia merasa bahwa dia harus memutilasi seperti kita ya saat ini membayangkan mutilasi itu sangat horor, tetapi itu merupakan suatu bagian ikat janji dia dengan Allah. Jadi mungkin ya itu yang menyebabkan dia tidak muncul hal-hal yang membuat dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan saya harus melakukan apa dan seterusnya. Karena itu di Kejadian 15 dia sudah melakukan itu bersama dengan Allah, tetapi dengan korban hewan. Kira-kira menurut saya seperti itu. Terserah bagaimana pandangan dari Pak Philip. Terima kasih. Pandangan Alkitab. Nah, saya tadi bilang jawabannya, Bapak Ibu kembali lagi ke Alkitab. Tadi saya bilang Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Jadi saya mau nanya dulu kepada Leni. Menurut Leni, ketika ada istilah datar itu berkonotasi negatif atau positif? Lebih ke positif ya Pak. Jadi datar ya. Positif. Jadi mungkin gimana? saya tidak bilang Abraham tidak sedih ya, tapi maksudnya kalau kita lihat Alkitab kan tidak digambarkan itu. Jadi lebih ke oke, saya sedih kan di sini dibuktikan kan ya di 18 kan dia bilang 19 kalau Tuhan tuh mampu membangkitkan orang-orang
bahkan dari kematian. Jadi dia itu Hmm. datarnya positif karena dia yakin karena Tuhan udah berjanji Ishak itu adalah biji benih yang dari mana keturunanku akan datang. Jadi dia bahkan menggambarkan itu kalau Tuhan bisa membangkitkan Ishak. Jadi dia datarnya itu karena tahu Tuhan bisa membangkitkan kalau memang dari Ishak gitu. Ya. Nah, itu ya, saya setuju. Jadi sebetulnya ini adalah, kalau mungkin istilah saya, mungkin saya nggak pakai datar ya. Saya mungkin pakai istilahnya dia itu bisa dibilang dia santai. Tanda kutip ya, tanda kutip, saya pakai istilah tanda kutip. Santai. Kenapa? Kenapa saudara sekalian? Bukan karena pengalaman dia sudah mempersembahkan di dalam Kejadian 15, tetapi apa? Ayat 19. Karena apa? Iya kan? Ia telah consider. Ia tahu kok. Tuhan itu mampu. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus bedakan ya satu hal. Ini menarik Bapak Ibu, catat baik-baik ya. Catat baik-baik ini nih. Ini yang Bapak Ibu, kita seringkali ke Kristen itu salah paham. Bedakan antara Tuhan mampu dengan Tuhan mau. Bedakan. Ingat Bapak Ibu ya. Karena seringkali kita mengatakan, wah Tuhan itu, kalau misalnya Tuhan itu nggak sembuhkan, Tuhan itu nggak mampu. Enggak, Tuhan itu selalu mampu. Itu dia termasuk di dalam kitab Daniel, di dalam bahasa Aramaiknya, itu sebetulnya Tuhan itu sebetulnya ketika Sadrak, Mesak dan Abednego itu bertanya tentang kemampuan Tuhan, enggak, tapi dia mempertanyakan kemauan Tuhan. Kalau Tuhan itu sanggup membebaskan kita, Pak. Kalau Tuhan mau, itu masalah gini. Permasalahannya bukan mampu, dia pasti mampu, tapi permasalahan dia mau apa enggak. Kalau dia nggak mau, ya udah, kita binasa. Jadi saudara sekalian, kita ini terlalu cepat begitu loh. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, ketika Tuhan tidak meloloskan kita dari mara bahaya, ketika Tuhan tidak melindungi kita dari kecelakaan, ketika Tuhan memberikan kita penyakit yang begitu panjang dan tidak sembuh-sembuh, ketika Tuhan tidak memulihkan keluarga kita yang begitu panjang, kita langsung mengatakan apa? Tuhan itu tidak mampu. Tuhan itu tidak mampu menghadapi permasalahan keluargaku. Tuhan tidak mampu menghadapi permasalahan kesehatanku. Tuhan tidak mampu mengobati gerejaku. Tuhan tidak mampu mengobati sakit hatiku. Tuhan tidak mampu melawat kantorku dan sebagainya. Perhatiin ya, kita langsung bilang Tuhan itu nggak mampu. Enggak. Tetapi menariknya adalah, sekali lagi, Tuhan itu selalu mampu. Tuhan itu maha kuasa. Jadi jangan, itu dia. Jadi ketika kita ada masalah, bukan mempertanyakan tentang kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, tetapi tanyakan apa? Kedaulatan Tuhan. Tuhan mau sembuhkan enggak? Bukan mampu. Tuhan pasti mampu. Tuhan mau enggak? Tapi ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, itu di saatnya kita belajar. Bukan mempertanyakan kemampuan Tuhan, tapi tapi hidup tunduk di dalam kemauannya Tuhan, bukan kemauannya kita. Itu dia Bapak Ibu. Seringkali ketika Tuhan tidak maha kuasanya, enggak, dia maha kuasa. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kedaulatannya atas hidup kita. Meskipun Tuhan tidak menjawab doa kita, meskipun Tuhan berkata tidak, meskipun Tuhan seolah-olah tidak mengubah situasi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mempunyai iman nggak? Bukan hanya terhadap kuasa Tuhan, bukan hanya terhadap kemampuan Tuhan, tetapi kepada kedaulatan Tuhan dan kepada kemauannya Tuhan, bukan kemauannya kita. Itu dia. Jadi kemauan kita harus tunduk di dalam kedaulatannya Tuhan. Ini matching. Bapak Ibu perhatikan ya. Ini selalu kayak begini doa. Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaan dia, atau berikutnya yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan kedaulatan dia atas penyakit kita, atas masalah kita, atas sakit hati kita, atas meninggalnya orang yang kita kasih, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita yang carut marut, atas segala-galanya yang negatif yang menimpa kita. Ada dua. Selalu ketika Tuhan menjawab doa kita, kan? Ketika Tuhan menjawab doa kita, baik iya maupun tidak, Tuhan itu selalu salah satunya. Tuhan itu ingin menunjukkan kemahakuasaan dia, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatunya. Dia ada rajaku, dia adalah Tuhanku. Keinginan aku harus di bawah keinginan dia. Meskipun aku tidak disembuhkan, tapi aku tetap harus menyembah dia, karena dia adalah raja di atas segala raja. Perhatiin nggak? Kedaulatan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Kemahakuasaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Mantap. Jadi perhatiin ya. Ini kan kita bangun teologi yang mantap itu dari Alkitab. Ya, jadi saudara sekalian, kita lanjut. Jadi dia tidak mempertanyakan kemauannya Tuhan. Kenapa dia tidak mempertanyakan kemauannya Tuhan? Leni Hartono, kenapa Leni? Kenapa dia tidak mempertanyakan kemauannya Tuhan? Karena dia menganggap Tuhan mampu. Maksudnya gini, Abraham
Iya, itu tadi dia menganggap Tuhan mampu karena janji Tuhan Bukan. kalau Ishak. Oh, gimana? Karena apa? Karena Karena janji Tuhan kepada Abraham sudah diteguhkan beberapa kali kalau dari Ishaklah akan keluar. Ya. Betul. Jawabannya gini kan, karena janji-janji, ya kan, janji-janjinya. Lalu dikatakan apa? Melalui Ishak. Jadi dia tahu begitu, dia tahu kemauan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini dia kunci menerima berkat Tuhan adalah tahu kemauan Tuhan. Bukan tahu kemauan diri kita sendiri. Seringkali ketika kita berdoa, kita paksakan kemauan kita paksakan keinginan kita paksakan kehendak kita. Itu konyol. Tapi ketika kita berdoa, kunci untuk menerima berkat Tuhan adalah apa? Kita tahu dulu kemauan Tuhan. Meskipun kemauan Tuhan berbeda dengan kemauan kita, meskipun kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita, meskipun keinginan Tuhan berbeda dengan keinginan kita, tetapi kita mengatakan, Tuhan, aku tahu yang penting keinginan Tuhan. Itu yang paling utama. Ketika kita tahu keinginan Tuhan, kita percaya, ya kan? Tuhan itu mampu melakukan segalanya, mampu. Nah, itu ya kan? Dia tahu nih kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan apa? Melalui Ishak. Hanya melalui Ishak. Keturunan-keturunanmu itu akan dipanggil. Hanya Ishak. Dia tahu kemauan Tuhan. Jadi ketika kita tahu ada kemauan Tuhan, dan kita beriman kepada kemauan Tuhan, kita beriman kepada kedaulatan Tuhan, dan kita juga beriman kepada kuasa Tuhan. Ketika kita beriman kepada kemauan Tuhan, maka kita percaya, apa yang Tuhan mau, itu tidak akan pernah gagal. Apa yang Tuhan mau, itu akan digenapi. Apa yang Tuhan mau, itu akan diberkati. Maka kita akan kuat begitu. Kita tahu kemauan Tuhan, bukan keinginan kita ya. Kita tahu kemauan Tuhan, dan kemudian ketika kita tahu kemauan Tuhan itulah menjadi kunci untuk membuka apa? Kemampuan Tuhan, tanda kutip itu ya. Membuka kemauan Tuhan, kedaulatan Allah, itu yang akan membuka kunci kemahakuasaan Tuhan. Mujizat Tuhan akan terjadi ketika kita tunduk di bawah kemauan Tuhan. Sekali lagi ya, mujizat akan dinyatakan ketika kita tunduk di bawah kemauan Tuhan, di bawah kedaulatan Tuhan. Bukan kedaulatan kita, bukan kehendak kita baru mujizat terjadi. Itu mah bukan. Gitu, bukan Bapak Ibu. Kita memaksakan kehendak. Tuhan, aku maunya begini, Tuhan berkati. Itu mah berarti kita kurang ajar ya Bapak Ibu ya. Kita kan jelas-jelas Tuhannya siapa gitu kan. Tapi kita itu sangat. Nah ini dia. Jadi sekali lagi, dengan tunduk kepada kemauan Tuhan, tunduk kepada kedaulatan Allah, itu merupakan kunci untuk membuka apa? Kuasa Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan Leni Hartono ya. Tuhan mampu membangkitkan orang-orang, people. Iya kan, ini meskipun ada sih, ini membangkitkan. Bahkan dari apa? Dari kematian. Nah saya mau nanya, kematian apa? Pak Jolion tadi saya sudah bilang, ada 3 ya. Kematian yang benar-benar mati, kemudian dimutilasi, lalu berikutnya apa? Dibakar. Jadi Tuhan mampu memulihkan manusia yang sudah dibakar, yang sudah jadi debu. Tuhan mampu membangkitkan dia kembali. Meskipun orang ini sudah mati, sudah jadi mayat, tapi Tuhan mampu membangkitkan dia kembali. Meskipun orang ini sudah dimutilasi, Ishak sudah dimutilasi, tapi karena Abraham tahu kepada kedaulatan Tuhan, Abraham tunduk kepada kemauan Tuhan, Abraham tunduk kepada kehendak Tuhan, maka dia tahu meskipun sudah dimutilasi, tangannya sudah kabur kemana, kelingkingnya sudah kemana, matanya sudah kemana, tapi semuanya itu tanda kutip ya. Saya nggak ngerti gitu. Itu semua akan dibalikan semua. Meskipun udah terpencar-pencar, meskipun sudah jadi debu, Tuhan mampu, Tuhan Maha Kuasa untuk menyatukan kembali itu. Kuku yang sudah hancur, kuping yang sudah putus, dan organ-organ yang semua sudah lenyap. Tuhan mampu membangkitkan semua secara utuh dan total. Bapak Ibu perhatikan ya, ini dahsyat Bapak Ibu. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ada tanggapannya. Jadi Bapak Ibu harus lihat ya, ini ada kedaulatan Allah, ada kuasa Allah. Jadi untuk mengalami kuasa Allah harus kita tahu dulu kemauan Allah itu apa. Gitu. Kedaulatan Allah itu apa. Oke, silakan Leni Hartono. Ya Pak, mungkin saya coba tanya yang mungkin juga akan membantu ini. Jadi gini, saya selalu bertanya-tanya ketika belajar porsi ini, itu kan Abraham berpikirnya kan Tuhan mampu membangkitkan, tetapi kan akhirnya saya nggak ngomong ini untuk Bapak jelaskan aplikasinya sekarang, maksud saya biasanya saya ngomongnya seperti ini, Tuhan itu menghargai iman kita meskipun lensa iman yang kita pakai itu mungkin tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, tetapi yang penting kita percaya dengan janji Tuhan. Itu apa tepat Kak? Maksud saya, ini kan Bapak
membuat ini nomor 2 ya. Kalau iman memampukan kita melihat dengan lensa rohani. Tetapi yang Abraham pikirkan kalau Ishak dibangkitkan kan tidak terjadi. Tapi sama Tuhan kan di stop ya, tidak terjadi hal itu. Itu bagaimana Pak? Maksudnya Nah, ini Tuhan maksudnya gini. menghormati imannya Betul. ya. Intinya begini, bukan Tuhan menghormati imannya sih, tapi perhatikan. Dikatakan apa? He-nya itu siapa? Abraham. Betul ya? Ya, Iya kan? Betul, Abraham. Jadi ia mempertimbangkan bahwa Allah itu mampu membangkitkan orang dari kematian. Jadi ketika ayat 19 itu maksudnya apa? Dia persiapan yang terburuk. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Ayat 19 ini mengatakan apa? Tuhan itu bahkan ada di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kemungkinan yang terburuk pun, Bang Jolion. Ini kan belum terjadi, Pak, Bang Jolion ya. Belum terjadi. Bahkan sekali lagi, kemungkinan yang paling terburuk pun Tuhan ada di situ. Bukan hanya Tuhan ada, Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu membalikan segala kemungkinan paling terburuk pun menjadi kemenangan. Bahkan masih di perencanaan pun, Tuhan, perencanaan yang kita lihat, ini kayaknya nih bakal hancur, ini kayaknya bakal habis-habisan, ini kayaknya bakalan lenyap. Meskipun perencanaan kita sudah merencanakan, kita sudah melihat, ini kayaknya bakal paling buruk. Tapi sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang spesialis, mengubah keburukan menjadi kebaikan. Tuhan kita itu spesialis gitu, mengubah dari sesuatu yang paling buruk untuk menjadi kemenangan. Itu Tuhan kita, begitu. Tuhan itu mampu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Itu perhatikan di situ. Jadi ini sebetulnya ayat 19 ini kenapa dia katakan ia menganggap. Kenapa? Karena dia sudah tahu begitu loh. Ketika ada kedaulatan Tuhan, dia tunduk kepada kedaulatan Tuhan, dia tunduk kepada perintah Tuhan, itu akan mendatangkan kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu untuk apa? Bahkan yang paling terburuk sekalipun, planning yang paling terburuk sekalipun, dia akan mampu kasus kemungkinan yang paling buruk sekalipun dia akan mampu melewatinya, karena dia percaya gitu. Karena imannya yang memampukan dia tunduk kepada kedaulatan Allah, tunduk kepada kemauan Allah, dan mengalami, ya kan, kemenangan di dalam kuasa Tuhan. Nah itu dia, itu sih. Ini kan yang terburuk kan, karena memang si Ishaknya kan belum mati. Gitu. Jadi yang terburuk sekalipun kemungkinan, ini kemungkinan pikiran yang terburuk pun. Jadi Bapak Ibu kalau punya perasaan yang paling terburuk, pikiran yang paling terburuk, rencana yang paling terburuk, pengamatan yang paling terburuk, kemungkinan yang paling terburuk, Tuhan itu yang paling terburuk pun Tuhan mampu selesaikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini nanti ya, boleh ini tanya ya. Ini gimana Pak Philip, tolong jelaskan dong. Ya kan, bagian yang terakhir ini. Saya akan jelaskan di dalam kupas tuntas surat Ibrani, saudara sekalian. Amin. Iya dong. Jadi kita kupas tuntas selama itu betul. Karena ini kenapa saya kutip ini Ibrani, karena supaya kita bisa memahami juga kondisi yang dimaksudkan oleh Yakobus begitu. Kenapa iman seperti apa sih? Iman yang kenapa dia bisa taat begini? Karena iman yang tunduk kepada kemauan Tuhan, bukan kepada kemauan manusia. Iman yang ketika tunduk kepada kemauan Tuhan, itulah kunci mengalami kuasa Tuhan. Kalau kita masuknya itu dari kemahakuasaannya dulu, nggak bisa. Itu jadinya kita itu semenang-menang. Tuhan, aku ini dia. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ada sesuatu nih. Saya mau menunjukkan nih. Tapi saya mau tunjukkan ini ketika saya khotbah. Saya khotbah. Jadi minggu depan saya ada Jumat, Minggu saya ada khotbah 5 kali. Dan saya diminta untuk khotbah juga di 3 luar kota. Jadi untuk minggu depan aja saya dapat undangan 7-8 gereja yang berbeda-beda di luar kota juga, tapi saya tolak. Karena saya sudah janji kepada kepada gereja yang mengundang saya. Jadi saya diundang dari tahun lalu sebetulnya. Oke Bapak Ibu. Jadi saya bentar ya, saya mau ada sesuatu ini yang saya mau kasih lihat. Jadi ini sebetulnya saya mau pakai untuk ilustrasi ini, saya mau pakai ketika saya nanti khotbah Paskah. Bentar ya Bapak Ibu ya. Bentar. Saya lihat. Saya mau Oke.
Mana ya? Oke. Nah ini bagi saya ini luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu sudah lihat ya. Ini Bapak Ibu. Manusia ya, manusia nih. Ini saya kasih ke teman saya, karena teman saya, ketika nggak jalan kita marah sama Tuhan. Tuhan kenapa? Tuhan itu nggak berkuasa. Kenapa Tuhan mendiamkan saya? Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Sehingga usaha saya, pekerjaan saya, keluarga saya tidak berjalan. Masa depan saya tertutup, tidak berjalan. Terus kemudian apa? Dia jatuh. Bukan hanya dia stop, bukan hanya dia berhenti, bukan hanya dia stuck, bukan hanya dia mandek kehidupannya, tapi kemudian dia jatuh. Jatuh Bapak Ibu. Sampai gini, dan dia bertanya, mempersalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau melakukan ini kepada aku? Jawaban saya apa? Ini orang konyol. Bapak Ibu, perhatiin nggak? Kita seringkali kayak begini gitu. Kita yang salah, karena kita berjalan di dalam kemauan kita sendiri. Terus ketika kita jatuh, ketika kita stuck dan kita jatuh, kita bilang, Tuhan, pulihkan saya, aku menuntut kemahakuasaan Tuhan. Nggak bisa begitu, saudara-saudara sekalian. Kita harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan dulu. Tuhan, ini salahku. Kalau ini memang salahku, memang ini keinginanku yang jahat. Aku mau dibentuk. Biarlah aku itu mendapatkan pelajaran dari mandeknya aku, dari stucknya aku, bahkan dari kejatuhan aku. Biarlah aku belajar. Dan tapi aku percaya, Tuhan, aku percaya, aku beriman, tidak selamanya aku akan dididik Tuhan, diberikan seperti ini. Tuhan akan membalikan aku. Tapi baliknya kapan? Terserah waktu Tuhan. Aku kembalikan kepada kedaulatan Tuhan. Aku percaya. Betul ya Bapak Ibu ya? Perhatikan nggak? Penulis surat Ibrani itu tidak mencatat kapan Tuhan akan membalikan, iya kan? Seolah-olah gitu kan. Kalau kemungkinan terburuk ini jadi, tidak pernah dikasih tahu kapan Tuhan akan memberikan. Perhatikan deh, di dalam Alkitab sangat jarang Tuhan akan memberitahu kapan kita akan dipulihkan, kapan kita akan diberkati, kapan kita akan dimenangkan. Itu seringkali itu nggak ada. Waktunya tuh waktu Tuhan. Kita harus menyerahkan diri terhadap waktunya Tuhan, kemauannya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Tapi, itu dia, ketika kita sudah menyerahkan diri Tuhan, aku tahu, ini aku kacau. Tapi ketika Tuhan mendidik aku tidak tahu berapa lama, tapi aku biarlah percaya bahwa tindakan Tuhan, kemauan Tuhan ini yang terbaik bagi aku. Meskipun aku terluka, meskipun aku stuck, meskipun aku udah jatuh, meskipun aku terluka, meskipun aku terbaret-baret, tetapi aku percaya ini adalah yang terbaik buat Tuhan. Ini maunya Tuhan. Lihat ya, maunya Tuhan. Ketika maunya Tuhan, ketika kita sudah tunduk kepada kedaulatan Tuhan, kemauan Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan Tuhan. Kita akan mengalami apa? Kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu perhatiin ya. Jadi jangan apa-apa tuh larinya apa? Kemahakuasaan Tuhan. Kalau kemahakuasaan kayak begini kan, Tuhan kenapa? Tuhan kok nggak pulihkan aku? Iya, kenapa Tuhan tidak angkat aku? Kenapa Tuhan tidak buka jalan? Kenapa aku terus mandek? Kenapa Tuhan tidak bangkitkan aku ketika aku terjatuh? Itu dia kan. Maunya langsung ketika ada masalah, kita nggak peduli isi hati Tuhan. Yang penting Tuhan berkati. Itu kan jahat banget Bapak Ibu. Perhatikan ya, jangan jadi orang Kristen yang jahat. Aku tidak peduli isi hati Tuhan. Yang penting isi hati aku. Yang penting aku terima kuasa Tuhan. Cukup. Hati Tuhan, kemauan Tuhan aku tidak peduli. Kehendak Tuhan aku tidak peduli. Aku hanya peduli kepada kehendakku sendiri. Itu kan jahat sekali Bapak Ibu. Itu bukan iman. Itu namanya apa? Egois. Itu Bapak Ibu ya. Itu egois. Itu bukan hanya egois, tapi selfish. Bukan hanya selfish, tapi apa? Childish. Nah, childish itu apa? Tidak dewasa. Itu semuanya tuh. Iya kan? Anak kecil kan begitu. Gue nggak peduli. Papa mau seperti apa, mama seperti apa, yang penting gua. Yang penting mama harus ikutin permintaannya aku. Yang penting mama harus beliin ini. Yang penting mama harus begini dan begitu. Kita nggak peduli perasaan mamanya. Lagi sakit, lagi terluka, lagi nggak ada duitnya, nggak peduli. Yang penting aku dibeliin mainan. Itu kan childish, egois, dan selfish. 3 is. Nah, Bapak Ibu bisa bikin khotbah nanti. 3 is yang Tuhan benci. Egois, childish, dan selfish. Mantap ya. Oke Bapak Ibu, sampai sini Bapak Ibu jelas ya, itu yang saya mau Bapak Ibu itu paham gitu, tentang, kan ini kan teologi ini kan hampir nggak pernah disampaikan kan gitu kan, mengkategorikan gini kan, jelaskan kategori-kategori gini ya, Bapak Ibu jelas ya. Oke, lalu oke, Leni tadi sudah terjawab, kira-kira sudah ya. Oke, jadi begitu. Oke, kalau Leni masih belum jelas silakan tanya lagi.
Oke, kita kembali ke sini. Alkitab. Oke, kita kembali kita. Kita sudah selesai ayat 21. Lihat dari sudut pandang Kejadian, salah saya pokoknya ini. Dari sudut pandang Kejadian termasuk dari kitab Ibrani. Sudah selesai. Ya kan, Ibrani 17 ayat sampai 9, Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ini sudah selesai. Nah, kemudian kita masuk apa, saudara sekalian? Kita masuk ke dalam inilah komentarnya si James, komentarnya Yakobus. Yakobus komentarnya apa, saudara sekalian? Coba Leni bacakan ini. Kamu tunggal melihat bahwa iman. Oke, stop. Kenapa harus ada kata melihat? Kenapa nggak bilang kamu tahu? Bapak Ibu pernah berpikir nggak? Kenapa Pak Pontas pernah terpikir nggak? Kenapa bilang ini? Kamu tahu sekarang. Iya kan, bisa gitu kan? Kamu udah tahu nih, aku udah kasih penjelasan panjang lebar, aku udah kasih argumentasi, aku udah kasih kutipan-kutipan Alkitab. Sekarang harusnya kamu tahu. Betul ya? Pak Pontas, nah sekarang pertanyaannya, kenapa James, kenapa Yakobus tidak mengatakan kamu tahu, tapi dikatakan kamu melihat? Kenapa, saudara sekalian? Kenapa? Pak Pontas. Pak Pontas sudah sampai di rumah ini. Haleluya. Karena mereka sudah melihat sendiri. Melihat gimana, Pak? Ini jelas-jelas ini adalah pernyataan doang, Pak. Melihatnya maksudnya yang dilakukan sama orang-orang yang miskin itu. Gitu ya. Oke. Itu menurut saya. Siap, Pak. Menurut Ibu Leni bagaimana? Saya tidak mempelajari Yunaninya, tapi apakah melihat di sini artinya sama dengan melihat ataukah melihat literal? Kalau literal, mungkin maksudnya menjadi masalah di jemaat ini kan mereka tidak menunjukkan eksternal yang sama dengan internal mereka gitu. Jadi mereka cuma internalnya aja, eksternalnya yang bisa dilihat itu tidak sesuai. Jadi itu mengapa dia bilang melihat. Betul, itu betul. Termasuk ini sih sebetulnya ini, kan saya lihat nggak? Saya bilang 2:18. 2:18 itu apa? Perintah apa, dia nantang kan? Perhatikan deh. Show me, but I will show you. Nah, itu dia. Kemudian ini penjelasannya. Bla, 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 bla. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, sekarang, nah itu dia. Jadi, kenapa dia bilang melihat? Karena apa? Ayat 18. Aku menunjukkan. Betul kan? Maka ketika aku menunjukkan, kamu melihat. Nah, itu dia. Jadi ini sebetulnya kaitannya dengan ayat 18 ini. Karena permintaannya adalah perlihatkan. Maka sekarang kamu lihat. Nah, itu dia kan. Kamu lihat nih. Jadi ini sebetulnya jadi satu paket nih. Kan perintah kan, ada alasan-alasannya. Kemudian akhirnya kesimpulannya apa? Nah, sekarang kamu lihat ya. Gitu loh. Intinya gitu. Karena memang permintaannya memang tunjukkan kepada aku. Dan aku akan tunjukkan kepada kamu. Begitu. Tunjukkan. Itu perintahnya memang dasarnya. Jadi kita balik lagi ke sini ya, Bapak Ibu. Itu namanya Bapak Ibu penelitian apa? Makro. Jadi balikin lagi ke sini. Jadi kita nggak isolasi ayat, tapi kita gabungin ayat. Lalu berikutnya dikatakan apa? Ini dia. Iman, coba Leni Hartono terjemahkan untuk kita. Iman bekerja bersama dengan perbuatan-perbuatan, dan dari perbuatan-perbuatan iman disempurnakan. Coba yuk kita lihat yuk. Kata apa tadi? Saya lupa lagi. Saya lupa kasih lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu catat baik-baik ya. Dikatakan apa? Bapak Ibu, ini yang kuning-kuning, works together. Betul ya, Pak Pontas? Bapak Ibu perhatikan nih, iman bekerja bersama-sama. Ya kan, ada kata apa? Bekerja bersama-sama. Ya kan? Ada kata kerja bersama-sama, work together. Betul ya Bapak Ibu? Nah, sekarang kita belajar yuk keajaiban Alkitab. Oke, kita belajar keajaiban Alkitab. Nah, saudara sekalian, apa itu keajaiban Alkitab? Di dalam ayat 28.
Dikatakan apa? Coba Leni Hartono menerjemahkan. Dan kami tahu bahwa Allah menyebabkan segala sesuatu untuk bekerja bersama-sama Oh, stop. untuk kebaikan. Teng. Sama nggak kata-katanya? Work together. Jadi dikatakan apa? Iman yang memampu. Jadi menurut Yakobus itu kan, iman yang memampukan kita, iman yang memampukan Abraham untuk melewati masa-masa sulit ketika dia harus membawa si Ishak ke dalam penjagalan, dan dia sudah membayangkan gimana dia harus menyembelih si Ishak, bukan hanya menyembelih, membunuh, memutilasi, bahkan juga membakar. Perhatiin ya. Jadi ini dia lihat ini loh. Jadi iman yang menurut Yakobus, Bapak Ibu perhatian baik-baik ya. Iman yang memampukan Abraham melewati masa-masa yang sulit, mampu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Iman yang memampukan Abraham untuk tetap bisa bertahan di dalam penderitaan. Nah ini dia. Ini iman, bekerja bersama-sama. Jadi iman yang bekerja bersama-sama. Termasuk Paulus, ini sama nih. Allah bekerja dalam segala hal. All things, bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya beberapa, bukan hanya kebanyakan, tapi semua Bapak Ibu. Semua yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, dikatakan apa Bapak Ibu? Tuhan bekerja bersama-sama. Untuk apa? Untuk kebaikan. Tapi pertanyaannya kok nggak dapat ya? Pak, kita kok nggak dapat kebaikan, yang kita dapat itu kok kejelekan gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Jangan-jangan, dikatakan apa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mungkin saudara bukan mengasihi Tuhan, tapi lebih mengasihi diri sendiri. Mungkin saudara ketika mengalami masalah, seringkali itu fokus kepada diri sendiri, 3 is. Egois, selfish, dan childish gitu loh. Jadi mengasihi diri sendiri, bukan mengasihi Tuhan. Persis kan, kata mengasihi Tuhan itu juga ada dalam kitab Yakobus kan, pasal 1, ingat nggak? Mengasihi Tuhan, mengasihi dia. Jadi ini, jadi Tuhan itu bekerja bersama-sama gitu. Tuhan itu bekerja, dia akan membuat segala hal itu bekerja bersama-sama untuk kebaikan, sekali lagi. Untuk orang yang mengasihi Tuhan, bukan untuk orang yang mengasihi dirinya sendiri, bukan untuk orang yang mencintai Allah, bukan untuk orang yang mencintai dirinya sendiri, untuk orang yang mencintai Allah secara tulus, bukan orang yang mencintai popularitas, mencintai berkatnya Tuhan, mencintai apapun juga, bukan. Tapi untuk mereka yang mengasihi Tuhan, hanya mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dirinya sendiri, bukan mengasihi keinginannya sendiri, tetapi mengasihi Tuhan. Nah, itu dia. Iya kan? All things. Betul Bapak Ibu ya? Setuju. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, seringkali ketika kita baca ini dilepas dari konteksnya Bapak Ibu. Konteksnya apa? Ayat 31. Kita bilang Tuhan bekerja segala sesuatu untuk kebaikan. Bapak Ibu bisa bilang nggak kalau ini kebaikan? Ketika dikatakan apa? Kita dibunuh sepanjang hari. Bapak Ibu masih bisa mengatakan nggak? Tuhan itu bekerja untuk kebaikan ketika kita itu mau dibunuh sepanjang hari. Ketika kita itu dianiaya sepanjang hari. Ketika kita menderita sepanjang hari. Masih bisa mengatakan nggak? Tuhan bekerja segala hal. Termasuk apa? Kita mau dibunuh loh. Kita itu dianggap seperti domba yang siap untuk disembelih. Masih bisa nggak ketika kita dikatakan seperti domba? Ketika kita itu siap disembelih. Ketika kita itu siap dimakan. Ketika kita siap untuk dihancurkan. Masih bisa nggak kita mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu bekerja untuk kebaikan. Atau kita berkata, Tuhan ini ngaco ini. Kenapa kita masih bisa mengatakan Tuhan itu baik meskipun aku itu disembelih? Kenapa kita baik mengapa kita masih bisa mengatakan Tuhan itu baik meskipun kita itu mau dibunuh sepanjang hari? Kenapa? Jawabannya apa menurut Yakobus? Iman. Lalu berikutnya saudara sekalian. Iya kan? Baik kita mengalami kematian. Iya kan? Kalau kita mengalami kematian pun, iya kan? Kematian, ini dia kan? Bukan hanya kematian, tapi dikatakan apa? Ada pencobaan, ada tribulation, ada masalah, ada penganiayaan, ada kelaparan. Jadi Bapak Ibu ikut Tuhan itu ada kelaparan. Kadang kita nggak ada duit, bahkan kita telanjang, ada bahaya, iya kan? Mungkin kita nggak mengalami ketelanjangan, kita nggak mengalami kelaparan, kita nggak mengalami penganiayaan, tapi kita mengalami bahaya ataupun pedang, iya kan? Tapi dikatakan apa? Tuhan tetap mencintai kita loh. Bapak Ibu jangan jadi orang nggak dewasa gitu.
Wah, mama sayang sama aku kalau mama kasih aku barang. Itu kan nggak dewasa banget. Tapi di sini Alkitab mengatakan apa? Meskipun kita mengalami kekurangan, kita mengalami sakit penyakit, meskipun kita mengalami kehancuran, Tuhan tetap mencintai kita. Kristus tetap mencintai kita. Masih bisa nggak kita mengatakan gitu? Meskipun mama menolak aku, meskipun mama memukul aku, meskipun mama bentak aku, meskipun aku. Wah, itu hanya orang dewasa yang bisa ngomong begitu. Seperti saya. Saya ketika udah dewasa baru sadar. Mama itu dulu kacau balau sama saya, hantam saya, pukul saya. Saya dulu pikir mama jahat, karena saya masih bocah. Meskipun saya SMP, SMA, tapi saya masih bocah. Tapi ketika saya sudah dewasa, saya melihat didikan mama gitu, marah keras, disiplin. Saya nggak suka disiplin, saya nggak suka dimarahin gitu. Saya nggak suka dipukul, saya nggak suka tidur di luar rumah dengan nyamuk yang begitu banyak. Saya nggak suka gitu. Tapi itulah bentuk kasih sayang gitu. Masih bisa nggak, saudara sekalian? Nah, kalau kita mengalami seperti ini nih, pencobaan, penganiayaan, semuanya kelaparan, kita masih bisa mengatakan apa? Tuhan, Yesus masih mencintai aku. Dan Tuhan bukan hanya masih mencintai aku, tapi Tuhan membuat semua ini untuk apa? Ayat 30, ayat 26, ayat 28, untuk kebaikan. Nah, gitu. Apakah kita masih bisa mengatakan seperti itu, saudara sekalian? Itu menjadi pertanyaan. Dan marilah saya selesaikan secara singkat dulu ini. Karena ini kalau nggak selesai ini. Oke, Bapak Ibu, ini nggak selesai. Bentar ya Pak Pontas ya. Pak Pontas bisa tanya pribadi kok nanti Pak. Tenang. Oke, jadi ini dia. Ini saya selesai dulu ini, kok nggak selesai ini. Dia bilang out of works. Iya kan? Dikatakan apa Bapak Ibu Leni Hartono? Dari perbuatan-perbuatan. Bukan hanya satu perbuatan, tapi perbuatan-perbuatan. Dikatakan apa? Iya kan? Perhatiin nggak? Dan dari perbuatan-perbuatan seperti ini, aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatan. Perhatiin ya, iman, perbuatan-perbuatan, iman lagi gitu kan. Saling ini sih maksudnya ini kan, iman. Terus berikutnya ada perbuatan, ya kan? Dari iman ke perbuatan, dari keperbuatan di sini kan, ini ke iman, betul ya? Ya kan? Kamu perhatiin nggak? Ya kan? Dan dari perbuatan-perbuatan, ya kan, dari perbuatan-perbuatan ini jamakan, ini dikatakan apa? Iman itu disempurnakan. Jadi dia balik lagi nih ayat 22, dia balik lagi ke ayat 18. Dan dia bilang apa? Disempurnakan. Kata disempurnakan itu Bapak Ibu, itu mengingatkan kita dengan ayat berapa? Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4. Nah, ini saya mau bacakan untuk kita nih. Yakobus 1 ayat 4. Tapi nanti ya Bapak Ibu, masih ada satu pertanyaan lagi sebetulnya. Masih mana nih? Yakobus 1 ayat 4, ya kan? Dikatakan apa Bapak Ibu? Iya kan? Ujian terhadap iman kalian menghasilkan ketahanan. Iman lagi kan, iman. Dan kemudian biar ketahanan itu mempunyai hasil yang sempurna. Nah ini dia, hasil yang sempurna. Kata yang sempurna, dewasa, dan apa kata dewasa ini juga pakai kata yang sama tadi dengan kata tadi. Disempurnakan, perfected. The faith was perfected. Jadi gini, Bapak Ibu, iman itu tidak akan pernah sempurna kalau tidak pernah ada tantangan. Iman itu tidak akan pernah sempurna kalau tidak ada ujian. Iman itu tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah dewasa kalau tidak pernah dididik. Iman itu tidak akan pernah dewasa kalau tidak pernah diuji. Iman itu tidak akan pernah dewasa kalau dia tidak pernah mengalami penderitaan dan sakit penyakit seperti itu. Tidak true, ya kan? Karena ada permasalahan, kemudian ya kan, bagaimana respon kita ini kan terhadap permasalahan ini, bagaimana respon kita ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, bagaimana respon kita seakan-akan ketika Tuhan tidak menepati janjinya, bagaimana respon kita ketika Tuhan berkata tidak. Itulah yang akan mendewasakan, sekali lagi, mendewasakan iman kita, begitu. Saudara sekalian, ini jadinya saling berhubungan. Oke, Bapak Ibu, masih ada satu pertanyaan lagi nanti ke depan. Nanti saya akan bahas nanti. Oke, silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin bertanya. Silakan Pak Pontas, pribadi pertanyaannya. Silakan kalau Bapak Pontas mau tanya. Ya, memang pertanyaan saya bagus, nanti saya WA khusus saja pribadi, Bu. Ya, Pak Pontas.
Ya, teman-teman lain boleh bertanya bila ada. Ya, ini jadi saya jadi mikir, saya jadinya kebanyakan seperti khotbah. Jadi ide-ide saya ini seperti khotbah. Saya ada satu kalau nggak ada yang silakan. tanya, Pak. Tapi Silakan. saya tunggu dulu sebentar. Saya tunggu teman-teman yang lain. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, Denny bisa mengajukan pertanyaan. Oke, ya. Oke, gini. Saya tertarik, Pak. Ini kan memang Yakobus ya, tapi sedikit kalau boleh. Ishak itu kan tidak dituliskan di Ibrani. Kalau dengan imannya dia tertarik aja seperti ini. Apakah ada cerita history yang terpercaya? Maksudnya si Ishak ini kok tidak melawan ketika dia diikat, ketika dia ditaruh di atas kayu? Padahal kan dia sendiri yang bertanya kepada bapaknya, Bapak ada kayu, ada api bakaran, tapi mana dombanya? Kan bapaknya yang bilang kalau Tuhan akan menyediakan. Nah, itu bagi saya Ishak ini imannya juga besar gitu, Pak. Maksudnya apa ada di dalam Alkitab ya, itu ada menceritakan sih tentang imannya Ishak, tapi bukan iman Ishak yang di dalam kasus seperti bukan itu. tentang kasus ini, betul. Nah, jadi bagaimana dalam kasus ini kita harus baca dari extra biblical sih, tapi mungkin saya tidak akan bahas dulu extra biblical sih. Gitu. Maksudnya dokumen-dokumen yang di luar Alkitab begitu. Saya mungkin nggak bahas ke situ dulu sementara. Intinya begitu sih. Oke. Tapi bagaimana dengan respon Ishak gitu kan, yang taat, dia mau diikat, apalagi Ishak kan udah bisa dibilang sudah cukup lebih kuat lah, pasti lebih kuat daripada Abraham kan, dia tendang Abraham aja bisa begitu. Tapi kenapa Ishak tidak melakukan seperti itu? Apakah Ishak itu beriman atau ada aspek lain, unsur lain? Nah, pertanyaannya Leni Hartono kita bisa bahas di kelas bahasa atau di kupas tuntas kita Kejadian, Bapak Ibu. Begitu ya Pak Pontas ya? Setuju Pak Pontas? Oke. Oke, ini ada satu teman yang inginkan saya tanya Pak Philip apa komentarnya tentang yang dia tuliskan di sini. Betul. Ini dari Ibu Nina. Ibu Nina bilang kalau dia sering mengalami hal seperti tadi, Abraham yang terkesan santai, setuju tentang kedaulatan Tuhan ya, tapi kadang kok malah dia merasa seperti tanpa fluktuasi emosi. Jadi sepertinya kayak malah itu apa pendapat Pak Philip atau tanggapan Pak Philip tentang hal itu? Apakah tidak apa-apa tentang kalau Ibu Nina merasa kadang sering mengalami hal itu, dia santai, setuju dengan kedaulatan Tuhan, tapi kadang dia malah merasa tanpa ada emosinya gitu loh Pak. Itu apakah sesuatu yang tidak apa-apa begitu? Maksudnya Bapak Ibu, nah ini saya mau kasih tahu ya. Ketika ini kan masalah kan ya. Ini masalah semua nih. Tapi ini masalah lebih berkaitan dengan eksternal kita gitu. Kita itu dicobai, ya kan? Ada masalah di luar, misalnya gitu kan. Ada penindasan, betul ya, kelaparan itu kan di luar ya. Nggak punya baju itu kan bersifat eksternal. Ada bahaya kan bersifat eksternal. Maupun secara pedang, begitu, eksternal. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah? Nah, ini dia. Di dalam kitab Yakobus, ingat nggak Bapak Ibu? Dalam kitab Yakobus. Pencobaan itu ada 2. Dan itu saling terkait. Betul ya Bapak Ibu ya? Ingat ya, pencobaan itu ada 2. Apa Bapak Ibu, pencobaan yang pertama itu apa? Ya di pasal 1. Yaudah, jadi pencobaan yang pertama itu adalah bersifat tentang eksternal. Eksternal itu akan mempengaruhi internal kita. Jadi ketika kita mengalami, misalnya contoh, ketika kita misalnya kelaparan, ketika kita ditipu orang, ketika usaha suami kita hancur, iya kan, itu kan eksternal kan, usaha suami kita hancur, otomatis kita itu kan, karena pencobaan eksternal itu akan menimbulkan pencobaan secara internal. Ada kekhawatiran, ada kebingungan, ada pertanyaan, iya kan? Tuhan kok seperti ini gitu kan? Kok Tuhan mengizinkan keluargaku babak belur seperti ini? Tuhan kenapa kesehatanku seperti ini dan seperti itu? Itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bukan? Menariknya kan pencobaan eksternal
kemudian akan menimbulkan pencobaan internal. Betul ya, Bu Leni? Nah, ketika saya dulu khotbah Mazmur 13, ya kan? Mazmur 13 itu jadinya bagaimana? Solusinya? Setelah menunjukkan internal kita. Ada pencobaan secara internal. Terus kemudian solusinya bagaimana? Ini kan dari masalahnya kan. Masalahnya gimana, Bapak Ibu? Masalahnya adalah gimana, Ibu Leni? Masalahnya dia merasa panjang sekali pencobaannya. Bukan, maksudnya itu kan masalahnya. Masalahnya kan selalu kan dari eksternal dulu, kemudian menimbulkan internal. Iya kan? Kayak Ibu Mayan Marbun, saya itu nggak boleh marah-marah. Tapi kan ada pemicunya. Pemicunya itu apa? Pasti eksternal kan. Entah suami, entah anak, entah kuliah yang nggak selesai bikin marah begitu kan. Atau kampus, Pak Pontas mengatakan, saya stres, itu kan internal. Tapi kan ada eksternalnya kan. Mungkin eksternalnya apa? Mungkin artikelnya, mungkin pengajarannya, mungkin ketuanya, mungkin yayasannya. Betul nggak Bapak Ibu? Ada eksternal yang akan memicu internal. Itu masalahnya. Tapi kalau solusi gimana? Solusi gimana Bapak Ibu? Menurut Alkitab, kebanyakan internal, Pak. Betul. Bapak Ibu gini loh, kita mengalami masalah, kita pasti mengalami masalah eksternal dulu. Baru akhirnya eksternal ini menghantam internal kita. Tetapi kebanyakan solusinya, Tuhan seringkali apa? Khusus kita Mazmur. Solusinya itu bukan Tuhan mengubahkan dulu eksternal kita. Tuhan bukan memulihkan kita dulu, memulihkan keluarga kita, memulihkan kesehatan kita secara eksternal, memulihkan posisi kita secara eksternal, memulihkan ekonomi kita secara eksternal. Enggak, Tuhan seringkali menyelesaikan masalah kita apa? Secara internal dulu. Kita percaya di dalam mati. Ketika ada masalah, meskipun dimulai dari eksternal, tapi solusinya harus dimulai dari internal dulu. Karena itulah pertumbuhan, itu dia Bapak Ibu. Kenapa kok bisa lama? Iya kan, saya kok kenapa bisa galau lama sekali? Kenapa saya bisa khawatir lama sekali? Kenapa saya bisa marah lama sekali? Kenapa saya bisa panik lama sekali? Kenapa saya bisa nggak bisa tidur lama sekali? Kenapa? Karena internal kita yang masih bermasalah. Gitu. Kita masih belum begitu dewasa di dalam Tuhan. Kita masih belum begitu percaya kepada Tuhan, mampu mengendalikan hidup kita, sehingga kita itu khawatir. Kan intinya gitulah. Masalah internal itu, iya kan, sebetulnya itu dia. Masalah eksternal itu sebetulnya menunjukkan masalah internal. Ya, itu apa? Kita itu ada masalah dengan Tuhan, pasti begitu. Ada masalah gitu dengan Tuhan. Kita itu nggak begitu percaya sama Tuhan. Dan saya itu ditegur loh. Bapak Ibu, mungkin kesaksian ya. Saya itu ditegur begitu. Contoh ya, sebelum saya pulang ke Indonesia itu saya sempat bihannya ini, kekurangannya ini. Saya bergumul pada masa lalu, iya kan? Pada saat itu gitu. Dan saya berkata, Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan. Dan akhirnya saya seakan-akan dipaksa Tuhan, gitu kan? Saya seakan-akan dipaksa Tuhan untuk pulang ke Indonesia. Saya bingung gitu. Dan ketika saya pulang ke Indonesia itu saya makin stres, Bapak Ibu ya. Makin stres begitu. Jadi udah cuacanya panas, udah cuacanya pengap begitu kan. Udah macetnya minta ampun gitu. Saya udah lama nggak lihat macet. Sekali lihat macet itu luar biasa Bapak Ibu. Saya pikir Tuhan Yesus, buat apa saya tinggal di Indonesia untuk menghirup udara yang tidak segar. Apalagi waktu itu sempat kan, saya semakin panik gitu. Ketika saya lihat, ya kan, ada tulisan gitu di Instagram. Wah, polusi di kota Jakarta menjadi nomor 1 di dunia. Wah, saya pikir Tuhan luar biasa, saya bilang. Ini kenapa Tuhan bawa saya ke sini? Saya stres gitu, sampai bilangnya, Tuhan gimana penelitian saya? Buku-buku saya pasti akses ke perpustakaan di Amerika pasti akan terbatas karena saya di Indonesia dan sebagainya. Saya bertanya-tanya dan saya stres. Betul ya? Eksternalnya itu cuma pulang ke Indonesia. Tapi internalnya itu yang banyak tuh. Pikiran, kekhawatiran, ketakutan, semuanya banyak itu muncul gitu. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan, nggak sampai setahun Tuhan tunjukkan. Apa yang saya takutkan itu dia menarik ya. Ketakutan terbesar kita. Tapi kuasa Tuhan lebih besar daripada ketakutan terbesar kita. Pikiran negatif terbesar kita, tapi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan lebih besar daripada pikiran negatif kita terbesar. Dan ketika saya melihat gitu, saya pulang ke Indonesia, saya bilang, Tuhan ini luar biasa ya. Bahkan saya bilang begini, berkali-kali saya ngomong sama keluarga saya bilang begini, saya itu nggak memimpikan lagi pulang balik ke Amerika Serikat, enggak gitu. Karena bagi saya ini saya udah luar biasa, Tuhan berkati
di Indonesia. Saya sampai bilang begitu loh. Saya sebetulnya ada tawaran juga ke Kanada. Jadi saya tapi ini semoga di-cut ya. Ini semoga di-cut nih. Sampai sini Bapak Ibu yang direkam ini di-cut ya sampai sini. Jadi saya ditawarkan untuk melayani di Kanada. Saya dulu mempertimbangkan gitu. Tapi akhirnya saya enggak. Saya nggak pertimbangkan lagi. Gitu. Jadi saya bersyukur gitu, Tuhan ini luar biasa sekali, Tuhan udah mau saya, maksudnya Tuhan tanda kutip ya, Tuhan menjawab semua pergumulan saya gitu, asal saya percaya gitu. Jadi meskipun saya galau gitu, tapi akhirnya saya gini loh, masalah ke depan itu pasti ada, ketidakpastian, ketidakjelasan, sakit penyakit, kematian, perpisahan, sakit hati, kekecewaan itu pasti ada. Tapi bagi saya begini, Tuhan, saya mau belajar percaya sama Tuhan. Percaya aja gitu. Karena percaya itu nggak gampang. Gitu. Saya baru sadar, bukan baru sadar sih, udah dari dulu saya alami. Percaya itu nggak gampang. Percaya sama Tuhan itu nggak gampang. Apalagi ketika keadaan kita itu, ya kan, lagi ada di tribulasi, ada masalah, dianiaya, ada kelaparan. Mau percaya sama Tuhan ketika kita kelaparan, susah. Mau percaya sama Tuhan, kasih Tuhan ketika kita mengalami masalah, mengalami bahaya, mengalami ketelanjangan, itu susah. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau belajar. Gitu. Saya percaya sama Tuhan. Dan saya mengasihi Tuhan apapun keadaan saya. Dan saya percaya Tuhan juga mengasihi saya apapun keadaan saya. Yang menarik ya. Saya tetap mau mengasihi Tuhan meskipun keadaan saya buruk. Tapi saya juga yakin, saya percaya sama Tuhan, iman. Itu iman loh, yang bisa membuat kita itu percaya Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kita itu kelaparan. Nah, itu luar biasa. Itu butuh iman. Untuk percaya Tuhan itu tetap mengasihi kita, meskipun kita itu banyak masalah. Tuhan tidak menjebol kita, itu butuh iman. Sekali lagi, itu butuh iman. Ketika Tuhan berkata tidak, wah itu berat. Wah itu berat. Dan saya bilang, Tuhan, tapi saya alamin Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang sama saya, tidak pernah berhutang penjelasan, dan saya bilang, Tuhan, saya menikmati di sini. Saya menikmati di Indonesia. Bagi saya hanya satu hal yang bisa membuat saya pergi dari Indonesia, cuma satu. Tapi saya tidak akan kasih tahu itu. Nanti Bapak Ibu bilang, oh si Philip mau pergi ke Amerika. Gitu. Cuma ada satu hal, saya sudah kasih tahu. Ada satu kondisi yang membuat saya pasti ya bisa, ya kemungkinan besar saya akan pergi ke Amerika Serikat. Satu kondisi itu. Tapi kalau enggak sih enggak. Gitu. Jadi saya melihat, kadang Tuhan membiarkan kita bergumul secara internal supaya kita semakin mengalami Tuhan. Seringkali Tuhan membiarkan kita mengalami ketakutan yang begitu besar internal kita supaya kita belajar percaya kepada Tuhan di saat ketakutan yang begitu besar itu melanda. Itu bagi saya gitu. Pertumbuhan terjadi ketika kita bergumul secara internal. Dengar baik-baik ya. Iman secara internal itu akan berkembang, bertumbuh secara luar biasa ketika ada pergumulan secara internal, perasaan merasa nah itu dikatakan saudara itu ada perasaan dikucilkan, perasaan nggak berharga, perasaan seperti sampah, saudara perasaan jadi benalu, kayaknya orang itu nggak suka sama saudara. Tapi itu saudara akan dihantam, akan dimakan oleh masalah itu, perasaan itu, atau saudara akan memakan perasaan itu dengan iman, saudara. Nah itu dia sih. Kalau saudara bisa memakan perasaan itu dengan iman, maka saudara akan bertumbuh, mengalahkan perasaan-perasaan negatif itu. Itu saja Bapak Ibu. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semangatnya, dan pertanyaan-pertanyaannya.